Oke, sekarang kita ke bagian yang kedua di segitiga ini tentang kongruen, kekongruenan di dalam segitiga, kongruen dan segitiga katanya. Kita lihat yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi mana gambar bangun-bangun berikut ini yang saling kongruen atau tidak. Kita lihat nih, yang merah ini adalah bangun-bangun yang kongruen. Nih, ini dengan yang ini, yang bawah juga ini kongruen, ini juga sama kongruen. Kalau misal kita nanti posisinya disatukan, ini akan saling menutupi bangun-bangun ini, sisi-sisinya satu dengan yang lainnya. Kalau yang sebelah kanan yang cetak biru itu tidak kongruen karena ada yang kecil, ada yang besar dan sebagainya. Nah, dua bentuk atau dua bangun dikatakan kongruen jika ada korespondensi antara sudut-sudutnya dan juga sisi-sisinya. Sedemikian sehingga sudut-sudut yang saling berkorespondensi ini saling kongruen dan sisi-sisi yang saling berkorespondensinya juga saling kongruen gitu. Jadi sudut-sudut yang saling bersesuaian, korespondensi bersesuaian ya. Kayak misalkan ini saling bersesuaian dengan yang di sini, sisinya yang ini saling bersesuaian dengan sisi yang ini, apakah dia saling kongruen atau tidak. Maka kalau misal saling kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian, sudut-sudut yang bersesuaian itu dikatakan bahwa dua bangun tersebut adalah bangun yang kongruen. Misal, di sini ada segitiga ABC dengan PQR. Kita ingin tahu apakah ABC ini kongruen, segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga PQR. Jadi simbolnya ini ya. Kongruen itu sama seperti simbol kongruen pada sudut maupun pada sisi. Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian ini dengan sudut-sudut yang saling bersesuaian. Sisi yang maksud bersesuaian di sini corresponding side gitu ya, sama corresponding angle. Kita lihat sudut A dengan sudut P. Sudut A dengan sudut P ini saling bersesuaian dan besarnya sama, ditunjukkan dengan tanda yang di sini garis 2 pada sudut A dan pada sudut B. Ini menunjukkan bahwa besar sudut A dengan sudut P itu saling kongruen. Kemudian sudut B dengan sudut C, B dengan B dengan Q. B itu sisinya satu yang melingkar sudut B, kemudian Q juga sama, artinya sudut B dengan sudut Q itu ada sudut yang saling kongruen. Demikian pula dengan C, sudut C dan sudut R. Sudut C itu dia ditandai dengan sisi tanda merah 3 baris di sini. Di R juga sama, artinya sudut C kongruen dengan sudut R. Sisi yang bersesuaian kita lihat. Sisi AB. Sisi AB ini dia melalui dua sudut, sudut A dengan sudut B. Berarti di sini dia bersesuaian dengan sisi PQ dan dia ditandai dengan tanda mark yang sama, satu coret pada garis AB, satu coret pada garis PQ. Demikian pula dengan AC. Ini ada 3 garis coret merah pada garis AC, 3 garis coret merah pada garis PQ. Ini berarti menandakan AC atau CA sama dengan RP atau AC sama dengan PR. Nah, kemudian sisi yang bersesuaian lainnya, lihat ini sudut B, sudut C, ini sudut Q, sudut R. Besarnya sama, berarti sisi yang bersesuaiannya ada sisi BC dengan sisi QR. Ini juga ditandai dengan tanda yang sama, 2 garis merah coret di situ. Berarti tandanya BC dengan QR itu saling kongruen. 3 sudut saling kongruen, 3 sisi yang bersesuaian pun saling kongruen. Ini dapat dikatakan bahwa segitiga ABC dengan segitiga PQR itu adalah segitiga yang saling kongruen. Kita bisa lihat contoh yang pertama, kita mau menamakan atau menyebutkan mana saja sih yang saling kongruen. Lihat di gambar sebelah ini ada 2 segitiga yang saling kongruen. Kemudian kita disuruh menentukan mana saja sisi yang saling kongruen, kemudian sudut yang saling kongruen. Di sini sudut yang saling kongruen adalah yang saling berkorespondensi E dengan S. E dengan S saling kongruen, kemudian D dengan ada 2 garis, berarti D dengan R. Kemudian F dengan T. Kemudian
EF 2 garis ini, terus sudutnya sudut 1 garis dengan sudut 3 garis. 1 garis 3 garis, berarti ini EF dengan ST. Kemudian FD, ini ada 3 garis, ini ada 2 garis, 3 garis, 2 garis, FD, TR. Kongruen. Kemudian satu lagi ED, 1 garis, 2 garis, 1 garis, 2 garis, ED, SR, atau DE, RS. Ini adalah saling yang kongruen. Ingat menyebutkan sisinya harus sesuai dengan ini ya, sudut-sudut yang bersesuaiannya. Misal begini, tadi kita bilang DERS, DERS, D dia sudut yang bermak atau bertanda 2 garis di sini. R juga sama, jadi menyebutkannya itu harus dengan urutan yang saling bersesuaian. D baru E, berarti ini pun sama, sudut yang 2 garis dulu, R baru S kita sebutkan. Nah, itu cara menyebutkan bagian-bagian sisi yang saling kongruen. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada gambar NPLM dengan EFGH. Kita disuruh mencari nilai X dengan nilai Y. X itu sisi pada sisi, kalau Y itu pada sudut. Yang diketahui bahwa ini kongruen dengan bangun EFGH. NPLM itu kongruen dengan bangun EFGH, hanya posisinya saja yang dijungkir balikan gitu. Kita lihat sekarang. LM ini akan kongruen dengan GH. Gitu. LM kongruen dengan GH. Kenapa? Penyebutan namanya LM GH. Jadi sisi-sisi penyebutan nama bangun kongruen pun itu harus mengikuti kebersesuaian titiknya. Jadi kalau begitu LM ini juga nampak tumpul GH. Berarti 8 ini akan sama dengan 2x min 3. Kalau begitu kita bisa selesaikan 2x min 3 sama dengan 8, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan negatif 5,5. Kemudian ini sudut N dengan sudut E. N dengan E. E-nya itu yang tadi kita mau cari nilai Y-nya, 7Y plus 9. Kemudian N-nya itu 72, 63, 7Y. Ini 9 pindah ke sini. Bukan dipindah ya, sebetulnya masing-masing dikurangi. Setiap ruas dikurangi dengan 9. Biar 9 yang di sini hilang, sehingga nanti dapat Y-nya adalah 9. Nah, itu tentang kongruen dan cara menamakannya. Jadi harus saling bersesuaian atau berkorespondensi. Sekarang ada teorema 4.3 tentang teorema 3 sudut segitiga. Dikatakan bahwa jika 2 sudut dari sebuah segitiga adalah kongruen, saling kongruen dengan 2 sudut segitiga yang lainnya, maka sudut yang ketiga pun pasti saling kongruen. Jadi kalau diketahui ada 2 sudut yang 2 segitiga, kemudian 2 sudutnya itu saling kongruen dengan segitiga yang tadi, yang satunya lagi, maka sudut yang ketiga pun sudah pasti saling kongruen gitu. Ini biasanya kita sebut sebagai teorema sudut-sudut-sudut gitu. Contoh, diketahui ada 2 diagram ini ya. Ini ada 2 garis, ini 2 garis. Ini 1 garis, ini 1 garis. Di N 2 garis, di R 2 garis, di L 1 garis, di S 1 garis. Tanda mak besar sudutnya ya. Yang 2 garis itu 55 derajat, yang 1 garis 65 derajat. Ini mesti sama sudut yang ketiganya. Berarti sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Sudut dalam segitiga kita tahu jumlahnya 180. Jadi kalau di sini 55, di sini 65, maka sisanya adalah
Berarti sudut M ini sama dengan sudut 60. Besarnya sama dengan 60. Sudut M pasti besarnya sama dengan sudut T berdasarkan teorema yang tadi, yang third angle theorem atau sudut-sudut-sudut. Jadi 60 itu akan sama dengan 2x plus 30. Jadi dapat nanti x-nya itu adalah 15. Nah, kita mau menentukan bagaimana sih caranya membuktikan bahwa segitiga yang kita miliki, yang ada, yang kita tahu, yang digambarkan itu adalah segitiga yang saling kongruen. Kita tinggal menentukan, di sini lihat contoh yang keempat, ada segitiga macam begini. Ini sudutnya ada yang sama 92, tetapi sisi ketiganya itu dikatakan sama. Kita justru harus menjustifikasi atau menerangkan betul tidak kalau misal dua segitiga ini segitiga yang kongruen. Ini buktinya dengan bukti yang paragraf. Kita lihat dari diagram, katanya di sini bisa dilihat bahwa ada 3 pasang sisi yang saling berkorespondensi dan dia saling kongruen. Sisi-sisi yang bersesuaiannya saling kongruen, RQ dengan QM, kemudian PQ, NQ, kemudian RP dengan NM, RP dengan MN. Lihat ininya ya, jangan lupa posisinya. Karena sudut P dan sudut N memiliki P dengan N besar sudutnya sama, jadi sudut P dengan sudut N itu saling kongruen. Kemudian berdasarkan sudut Q ini kan dia saling bertolak belakang ya, berarti sudut Q ini dua-duanya besarnya sama. Dua sudut kalau besarnya sama, maka sudut yang lainnya pun pasti sama, tadi berdasarkan teorema yang terakhir tuh. Sehingga bisa dikatakan bahwa sisi-sisinya sama, sudut-sudutnya pun besarnya sama, berarti segitiga PQR dengan segitiga NQM itu adalah segitiga yang saling kongruen gitu. Dari kongruen itu dia sisinya sama, panjang yang saling bersesuaiannya, sudut yang saling bersesuaiannya pun sama besar. Kemudian di sini kita mau membuktikan dua segitiga itu saling kongruen. Di gambar di sini dilihat bahwa ada persegi ABC. Kita membuktikan bahwa AEB itu ini bukan persegi ya, gitu. Yang jelas kita membuktikan AEB dengan CED itu adalah kongruen. Gitu. Kita lihat. Ini sudah ada mark, artinya AB dengan CD itu sama panjang. Kemudian sudut E pada segitiga AEB dengan sudut E pada segitiga CEB ini adalah sudut yang bertolak belakang atau vertical angles. Jadi sudut ini besarnya sama. Kemudian sudut ini sejajar nih. Ini sudut ABE dengan sudut ini nih DCE, lihat ini adalah sudut yang saling berseberangan dalam karena ini sejajar. Saling berseberangan dalam atau alternate interior angle. Mana lagi? Sudut A juga sama. Ini sama dengan sudut D. Jadi sudut E sama, sudut A juga sama. Dan tadi dikatakan bahwa E ini adalah titik tengah dari BC dan AD. Gitu. E ini titik tengah dari BC dan AD. Jadi kalau begitu CE dengan EB sama, AE dengan ED pun sama karena E ini titik tengahnya. Berarti kalau begitu sisi-sisinya ini sudah sama, sudut-sudutnya pun sudah sama. Maka dia dikatakan bahwa segitiga AEB itu kongruen dengan segitiga DEC gitu. Oke. Bagian ini sampai di sini, kita ketemu lagi di bagian berikutnya. Terima kasih.